Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1969 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Esra pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Esra pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini, dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat dan kawan-kawannya
yang menyurati Raja Darius, yang isinya dari surat itu mereka tidak setuju dengan pembangunan bait suci yang dibangun oleh orang-orang Israel, orang-orang Yehuda di Yerusalem. Membaca surat yang ditulis Tatnai yang ditujukan kepada Raja Darius lalu menanggapi surat Tatnai, bupati seberang Efrat dan kawan-kawan. Perintah Darius kepada mereka, yang pertama, pembangunan bait suci harus tetap jalan. Amin. Yang kedua, rakyat harus mendukung pembangunan bait suci itu. Dan yang ketiga, para imam harus menjalankan tugasnya. Haleluya. Saya melihat bahwa Raja Darius dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan bagi umatnya yang sedang bekerja untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Raja Darius ini adalah raja yang luar biasa. Dia adalah raja non-Israel. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Persia. Dia raja Persia, tetapi dia betul-betul cinta akan Tuhan. Cinta pada rumah Tuhan. Saya melihat bahwa Raja Persia ini, yaitu Darius ini, adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami. Mari kita melihat kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini. Kita fokus di ayat 8 sampai ayat 12. Yang pertama Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap di ayat 8. Sekali lagi, saya bacakan buat kita sekalian. Lagi pula telah dikeluarkan perintah oleh Darius, olehku, tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa semua orang, terlebih lagi umat Tuhan, mereka harus mensukseskan, mengerjakan pembangunan bait suci di Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks saat ini, bait suci ini saya ibaratkan ya gereja, rumah Tuhan, tempat kita beribadah. Nah, siapapun dia, mau dia orang percaya atau tidak, yang tinggal di seputaran bait suci itu atau gereja, mereka punya tanggung jawab yang sama untuk membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Bupati Tatnai ini, dia ini tidak suka dengan pembangunan itu. Tapi saudara lihat, perintah Raja Darius memerintahkan justru orang yang tidak suka, yaitu Bupati Tatnai ini, justru harus mensupport pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita umat Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan menggerakkan orang yang tidak kenal Tuhan, yang bukan orang percaya, justru yang membangun rumah Tuhan. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan kalau dalam konteks firman Tuhan dalam perjanjian lama, rumah Tuhan itu adalah tempat yang sangat-sangat spesial. Tempat itu adalah simbol Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara, kita ingat tentang doa Salomo, di mana Raja Salomo setelah menyelesaikan bait suci, dia masuk ke bait suci itu dan berdoa. Dia bilang begini, Tuhan, siapapun yang datang ke rumah Tuhan dan berdoa, mau dia dalam kesusahan, mau kemarau panjang, sedang dialami kelaparan hebat karena kemarau, kalah dalam perang, dia sakit dan sebagainya. Kalau mereka datang ke rumah Tuhan ini dan berdoa,
hendaklah Tuhan mendengar semua doa-doa mereka. Dan di pasal berikutnya kita belajar bahwa Tuhan setuju dengan apa yang menjadi permintaan Raja Salomo. Bukti kehadiran Tuhan, Tuhan membakar korban persembahan di bait suci itu sebagai bukti bahwa Tuhan menjawab doa dari Raja Salomo. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan berdoa, doa mereka didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pelajaran yang pertama kita dapat di sini bahwa umat Tuhan atau semua orang harus mengerjakan, mensukseskan untuk pembangunan bait suci. Terlebih lagi, kita orang percaya, kita punya tanggung jawab itu untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja memberikan satu pengertian bahwa pembangunan bait suci sekarang ini ada dua hal. Baik itu memang bentuk fisik gereja untuk menjadi kandang dari domba-domba Tuhan. Yang kedua, ini pembangunan iman gereja Tuhan yang dalam tanda kutip bukan gedung gereja. Artinya apa? Jemaat. Saudara, kita harus membangun dua hal ini. Kalau saudara diberkati, saudara membangun rumah Tuhan, membangun gereja, tapi ingat, yang lebih penting lagi adalah pembangunan iman jemaat. Karena banyak gereja yang saya lihat, apalagi di Eropa, saudara, gerejanya megah tetapi kosong. Tidak ada aktivitas pelayanan di sana karena sudah nggak ada jemaatnya, saudara. Kenapa terjadi seperti itu? Karena iman jemaat tidak turut dibangun. Mereka sibuk membangun gedung fisik, tetapi pembangunan iman jemaat itu tidak dijalankan. Sehingga bangunannya berdiri megah, tetapi tidak ada lagi jemaat di sana. Saudara dan saya, sebagai hamba Tuhan, punya tanggung jawab yang serius. Membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan, yaitu jemaat. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, perhatikan di ayat 9 dan ayat 10 ya. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Ayat 10, supaya mereka, para nabi ini, para imam ini, selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa umat Tuhan harus bekerja sama dengan para imam, para hamba Tuhan, para pendeta untuk menjalankan ibadah. Amin. Umat Tuhan menyediakan sarana dan prasarana untuk ibadah, menyediakan korban untuk ibadah, dan imam harus melaksanakan tugasnya, yaitu apa? Melaksanakan upacara agama, ibadah, mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa jemaat Tuhan harus mendukung pelayanan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu harus menjadi perantara. Perantara umat Tuhan dengan Tuhan. Melalui apa? Pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks perjanjian lama, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan ketika umat Tuhan memberikan korban persembahan, korban bakaran. Baunya itu, wah, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini kita tidak lagi bakar-bakar korban, saudara. Yang menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam konteks sekarang ini adalah ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani umat Tuhan, kita beribadah,
kepada Tuhan. Oh, haleluya, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dalam konteks saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mendukung, mensupport. Umat Tuhan dukung hamba Tuhan melayani jemaat. Wow, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, kalau Tuhan sudah senang dengan kita, apa yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling bekerja sama. Jemaat dukung hamba Tuhan melayani jemaat seutuhnya. Maka di sana akan terjadi hal-hal yang hebat, luar biasa. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau hamba Tuhan dan juga jemaat bergandengan tangan bersatu untuk pekerjaan Tuhan, pasti diberkati. Amin. Yang ketiga saudara, mereka yang tidak mendukung pembangunan rumah Tuhan pada firman Tuhan ini, mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah, mereka harus dihukum. Ayat 11 dan ayat 12. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Oleh karena hal itu, maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Saudara, perhatikan bahwa mereka yang melalaikan, mereka tidak mau mengerjakan untuk pembangunan rumah Tuhan itu, mereka akan apa? Dihukum. Tiang yang ada di rumah mereka itu akan digunakan untuk menyulakan mereka. Menyulakan itu saudara, itu sama seperti kalau saudara lihat babi guling, kalau diguling saudara, seperti itu kira-kira. Hukum sulah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita melalaikan. Kalau dalam konteks pada saat itu, kita akan ditusuk seperti babi guling itu saudara, dan rumah kita akan diruntuhkan. Makanya umat Tuhan gak boleh lalai. Hamba Tuhan, para imam juga gak boleh lalai. Karena ini perintah Raja Darius. Kalau mereka melanggar, mereka akan disulahkan dan rumah mereka akan diruntuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara dengan tegas buat kita. Mari, saudara, kita menjalankan pelayanan itu bukan karena kita takut kena hukuman, tapi itu adalah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita melalaikan, kita pasti akan kena hukuman. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan tekun, dengan setia, pasti kita akan mendapat reward. Pasti kita akan mendapatkan upah hadiah dari Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Umat Tuhan, siapapun dia, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan. Kita harus bekerja sama. Dari jemaat dan juga hamba Tuhan, kita harus berkolaborasi. Mau dia orang miskin, mau orang kaya, mau orang berpendidikan ataupun tidak, semua kita yang namanya anak-anak Tuhan, orang percaya, kita punya tanggung jawab itu. Makanya kita harus kerjakan bersama-sama. Kita harus bergandengan tangan, bekerja sama. Kalau kita melalaikan, kita akan kena hukuman, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semakin giat, semakin tekun, semakin rajin, semakin setia, karena Tuhan sudah mau datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita.
Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.